Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast kali ini, rekan Kronika. Kali ini sudah bersama saya ada Kak Riswati ya. Beliau ini adalah Direktur Flower Aceh, sebuah organisasi perempuan yang sangat fokus kepada pemenuhan hak-hak perempuan. Selamat siang Kak Riris, Assalamualaikum. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eva, selamat siang juga. Kak Riris, sehat? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ini long weekend nih. Iya. Nggak apa-apa ya kita bincang-bincang sebentar ya di podcast Kronika kali ini. Ini dengan tema siang ini kita merespon ya Kak Riris bahwa di daerah kita ini cukup meningkat ya kasus tindak pidana perdagangan orang ya, atau TPPO. Nah ini kenapa ya Kak Riris, kalau Kak Riris melihat, Kak Riris juga ini sebagai aktivis buruh ya, maksudnya cukup concern juga di isu-isu buruh ya. Nah ini kenapa di daerah kita meningkat ya, dari informasi yang disampaikan di dalam berita itu, bahwa sejak pandemi COVID ini kan orang mencari atau kehilangan pekerjaan cukup tinggi ya. Nah ada banyak penipuan-penipuan ya dengan modus bekerja ke luar negeri itu kan sangat banyak. Nah itu kenapa ya Kak Riris ya cukup rentan gitu terjadi tindak pidana perdagangan orang tadi atau TPPO atau human trafficking ya yang kita kenal ya. Iya. Baik Kak Eva, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau mendiskusikan tentang trafficking ini tentu banyak sekali komponen yang mempengaruhi ya. Kalau konteks Aceh, sebenarnya Aceh kan termasuk daerah yang kalau kita bilang punya banyak sekali sumber daya alam kayak gitu. Tapi memang belakangan terakhir itu persoalan Aceh itu dikaitkan dengan persoalan ekonomi ya, kemiskinan. Masih pada tahun yang lalu tuh Aceh itu kan masuk dalam di runutan itu dia satu termiskin di Sumatera, lalu ranking juga ranking pertama ya, lalu ranking kelima di tingkat nasional. Itu pun karena ada provinsi baru, 4 provinsi baru sehingga Aceh jadi turun rankingnya gitu. Jadi memang ada banyak persoalan mulai dari kemiskinan ya, ekonomi. Lapangan pekerjaan kita di Aceh ini kan terbatas ya. Kalau perusahaan-perusahaan di beberapa provinsi itu punya perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang maju. Sementara memang kalau Aceh kita mengandalkan pertanian, perikanan, dan kalau jumlah industri sangat terbatas. Kemudian juga yang bisa menyerap lapangan pekerja itu terbatas, sehingga ini orang nggak punya pilihan yang cukup banyak untuk menghasilkan uang. Di sisi lain ada persoalan sosial budaya ya. Kalau bicara budaya dan sosial kan masyarakat kita itu gambaran kebahagiaan itu kalau punya finansial matang ya, mapan ya, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan lain-lain. Ini budaya-budaya yang menempatkan harta itu segala-galanya, sehingga ketika nggak mampu mendapat uang di Aceh atau di Indonesia, orang memilih untuk mencari di tempat lain ya. Apalagi kalau melihat promosi itu, misalnya pengalaman orang yang sudah pernah pergi, seakan-akan kalau kerja di luar negeri itu gajinya tinggi gitu ya. Kalau memang dibandingkan dengan mata uang kita ya tentu ya. Betul. Secara jumlahnya kelihatannya lebih banyak, tapi kalau dikonversikan dengan mata uang kita ya dengan pengeluaran di sana sebenarnya ya sama aja gitu. Kemudian juga ada persoalan akses informasi ya, literasi terkait dengan isu-isu tenaga kerja atau bekerja di luar negeri itu kan nggak semua mendapatkan informasi yang memadai. Orang hanya tahu kalau kita ke Malaysia gajinya segini aman, tapi nggak melihat kerentanan-kerentanan yang ada dari pengalaman-pengalaman yang ada juga. Bagaimana misalnya kita memilih bekerja di Arab atau di negara-negara dengan bahasa berbeda, itu tentu kan ada kesulitan bahasa ya, yang itu juga akan membuka ruang kerentanan dalam berkomunikasi. Lalu juga
pemahaman tentang jaminan sosial dan tenaga kerja. Yang penting bisa pergi ke sana, tapi nggak melihat apa yang dia dapat dari sisi jaminan sosial dan jaminan tenaga kerja. Itu nggak sampai ke titik sana. Orang mikir ya yang penting saya lepas dari persoalan ekonomi saat ini begitu. Kemudian dari sisi kebijakan juga ini menjadi tantangan bahwa sebenarnya kan di tingkat nasional kan ada aturan ketenagakerjaan dan kita punya BP2M ya, Badan Penanganan untuk yang mengurusin tentang pekerja migran. Nah, ini juga kebijakan-kebijakan yang ada ini kan nggak semuanya paham. Misalnya di kita itu Undang-Undang Tenaga Kerja kan sangat mengatur secara detail ya bagaimana ketentuan pekerja orang yang mau bekerja di luar negeri gitu ya. Kemudian kita juga punya kebijakan pencegahan dan penanganan trafficking. Bahkan untuk konteks Aceh kita punya waktu itu punya pergub trafficking ya. Punya trafficking, kemudian banyaklah peraturan BP2MI ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ini tentang mekanisme penempatan dan pemulangan. Artinya kalau merujuk kepada mekanisme formal, rekrutmen tenaga kerja itu dia tidak sembarangan, tapi di lapangan kita menemui kasus-kasus yang banyak calo, banyak orang-orang yang sepertinya memberikan harapan yang kalau kamu pergi kamu dapat ini dan ini, tapi nanti identitas atau dokumen-dokumennya itu dipermudah, padahal banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan ini ya, pekerja ke luar negeri. Kemudian juga itu tadi ya, upaya pencegahan dan penanganan itu memang belum komprehensif. Jadi sanksi-sanksi pidana bagi pelaku termasuk jaringan perdagangan pengguna jasa dan pihak yang memfasilitasi, ini sebenarnya peraturannya ada tapi tidak secara komprehensif bisa terlaksana. Di luar itu sebenarnya kalau untuk Aceh kita mengapresiasi ya kerja-kerja APH dalam hal ini, kepolisian ya, Polda Aceh itu sigap, dia merespon ada kasus trafficking yang dialami oleh salah satu anak perempuan di Aceh itu miris sekali, usianya masih anak tapi kok bisa dia bekerja, padahal jelas sekali dalam Undang-Undang Tenaga Kerja usia bekerja itu kan di bawah harus di usia dewasa, tidak boleh usia anak. Kalaupun diputuskan harus bekerja usia anak 15 tahun itu untuk pekerjaan yang tidak beresiko gitu, dan banyak sekali aturannya. Ya, ini apa ya, kita menggugah juga nurani kita ya Kak Riris ya, dengan adanya kasus anak perempuan yang ternyata juga mengalami eksploitasi ya secara seksual ya informasinya. Ini gimana ya Kak Riris tadi mencegah upaya preventif ini bersama ya, terutama tidak hanya tadi APH ya, kita memang sudah berhasil ya, tapi di lapisan kita sebagai komunitas yang sangat besar ini gitu ya, yang tadi kita masih banyak sekali orang yang mencari pekerjaan karena memang sulit sekali lapangan pekerjaan di daerah kita itu. Bagaimana kita agar tidak terjadi lagi nih kasus yang menimpa usia anak ya? Betul. Karena usia anak gitu. Ya, kalau merefleksikan dari kasus anak ya, saya pikir yang paling penting ya keluarga harus menjadi pondasi utama ya. Bagaimana bisa memastikan fungsi ekonomi, agama, moral dan lain, terutama fungsi ekonomi. Artinya dalam kasus ini anak tidak sejahtera gitu ya. Dia tidak bisa mendapatkan fasilitas yang harusnya dia dapat dari orang tua ya, sebagai kelompok yang bertanggung jawab untuk memenuhi haknya sebagai anak gitu. Nah, ini dari sisi keluarga yang memastikan anak. Kemudian juga kita juga harus aware ya tentang isu-isu ketenagakerjaan kan banyak. Kalau kita buka TV aja sebentar-bentar ada penjualan ginjal, ada prostitusi, macam-macam ya. Saat ini kan karena berita atau akses komunikasi kita ini kan global, di tangan kita bisa mengakses informasi dari manapun, bisa terlinkkan dengan manapun. Nah, ini juga menjadi tantangan. Yang paling penting keluarga, kemudian membangun pemahaman ya, edukasi dan literasi tentang migrasi aman, karena kan ada ketentuan kalau kita mau bekerja di luar negeri, kita ada syarat mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang sudah diberikan oleh pemerintah, itu cukup aman, sehingga
kalau kita udah tercatat dan terdaftar di mekanisme rekrutmennya tenaga kerja yang dibangun oleh pemerintah, ini kan proses pengawasan dan pengontrolnya kan lebih jelas ketimbang kita melakukan secara ilegal. Ini juga jangan terprovokasi, maksudnya jangan terayu dengan bujuk rayu ini dapat ini dapat itu, tapi dicek dulu. Apalagi ada yang menawarkan pakai dokumen ilegal itu, bayangkan kalau dia pergi ke luar negeri dokumen dia ilegal, ya dia berarti kan orang ilegal. Luar negeri kalau banyak kasus kan dia di dokumennya ditahan dan dia nggak bisa kemana-mana. Karena kalau lintas negara kan harus menggunakan paspor resmi, visa resmi gitu ya. Kemudian berikutnya juga kalau kita mau bekerja secara profesional ya pastikan kapasitas ya. Jadi pelatihan dan sertifikasi calon pekerja migran, karena ini juga penting. Kalau sudah tersertifikasi dan kita juga melakukan proses dengan jalur legal ya, itu akan membantu. Bayangkan kalau kita nggak punya skill yang kita kuasai, bekerja di Arab misalnya, sementara komunikasi juga nggak bisa gitu ya. Ya sebentar-bentar rentan sekali menjadi target kekerasan gitu ya. Kemudian kalau sudah memutuskan ke sana, penting juga membangun hubungan dengan kedutaan atau dengan serikat buruh ya. Jadi kalau di kita tuh ada serikat buruh migran ya. Ada beberapa serikat buruh migran yang ada di nasional. Kalau di kami sendiri di KSBSI itu memang juga fokus melindungi pekerja migran. Jadi ada kita menjadi anggota dan kita dipastikan untuk diedukasi dan mendapatkan informasi untuk perlindungan sebagai pekerja migran dan lainnya. Lalu juga yang paling penting dari sisi pemerintah memastikan bahwa kebijakan, kita tahu ada kebijakan yang melindungi ya. Bagaimana kebijakan ini betul-betul terinternalisasikan, terjalankan, dan semua orang bisa mematuhi. Nah, ini juga penting peran pemerintah melakukan pengawasan, pengontrolan, review terhadap kebijakan sejauh mana ini orang masyarakat ya, terutama pemberi kerja itu betul-betul menjalankan tanggung jawabnya. Karena kalau bisa ada pekerja ilegal, berarti kan ada perusahaan ilegal yang bisa mengorganisir dan mempekerjakan luar negeri. Nah, kalau yang ditindak adalah pekerja migrannya, ilegalnya, sebenarnya itu nggak menjawab persoalan. Ya perusahaan ilegalnya lah yang harus dipastikan ini tidak mengikuti aturan, dan atau kalau dia sudah melakukan tindakan berulang ini perlu ditarik izinnya atau lainnya gitu ya. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini penting, termasuk BP2MI mengkoordinasikan ya. Kalau kasusnya sudah semakin banyak ya penting melakukan rapat-rapat koordinasi ya. Ini kan terinlink dengan kerja-kerja di P3A untuk pencegahan trafficking. Kalau di Snaker dengan BP2MI kan memastikan pekerjanya. Tapi kalau kasusnya ini yang menyangkut dengan anak perempuan ya, perempuan ini kan erat hubungannya dengan isu perlindungan perempuan ya. Padahal kita saat ini sedang memastikan supaya perlindungan perempuan dan anak itu betul-betul bisa terwujud. Tapi upaya-upaya yang seperti ini ya harus ditingkatkan. Lalu berikutnya yang kalau kita kembali kepada alasan orang memilih bekerja di luar negeri itu karena kan faktor ekonomi ya. Itu akar masalah yang saya pikir ada perkawinan anak, ada kasus prostitusi, apalagi kriminal dan lainnya. Itu akar masalahnya adalah kemiskinan. Nah, refleksi dari pengalaman kita bahwa kemiskinan ini adalah masalah besar, maka ini yang harus diintervensi cukup serius. Misalnya kalau Aceh tidak punya perusahaan atau tidak punya lapangan kerja yang memadai ya, UMKM itu harus dikuatkan. Pengembangan UMKM yang itu bisa sampai di tingkat desa. Apalagi misalnya kita punya BUMG ya, badan usaha milik Gampung. Nah, bagaimana pemerintah di desa ini melakukan inovasi dan strategi-strategi yang bisa mengembangkan UMKM atau membuka lapangan kerja di tingkat desa. Jadi orang kalau sejahtera dan memadai nggak akan mau juga pergi keluar. Kan semua orang juga ingin sesuatu yang lebih baik dalam hidup dia, bisa bersama keluarga. Tapi ketika dia tertekan secara ekonomi, ya dia mau nggak mau harus meninggalkan keluarga. Padahal kan meninggal keluarga itu kan sesuatu yang sangat sulit ya buat kita semua. Kemudian juga, nah ini mekanisme pengaduan kalau memang sudah masuk dalam kasus ya.
harus melakukan pengaduan kepada BP2MI ya atau KBRI. Jadi kalau mengalami, tapi itu tantangannya kan biasanya pekerja ilegal itu tadi dokumen kan Dokumennya ditahan. ditahan ya. Tapi paling tidak pihak keluarga bisa menghubungi KBRI, BP2MI, mengkoordinasikan, dan saya pikir beberapa politisi legislator kita cukup keren ya, misalnya Bu Darwati, lalu DPD satu lagi siapa? Kak Eva? Siapa? Siapa? Haji Umar. Haji Umar, Ibu Darwati, dan ada banyak lah politisi Aceh itu kita melihat responsif ya, dan mereka punya keseriusan dalam penanganan ini. Dan saya pikir kita semua juga harus lebih serius karena kasusnya kan udah mulai merebak dan banyak gitu. Jangan sampai seperti dalam penanganan kasus kekerasan seksual ya, udah darurat kita belum respon sangat komprehensif. Kemudian juga proses-proses pengaduan dan penanganan juga memastikan pengembalian ya atau repatriasi itu ya oleh pemerintah. Jadi memang setahu saya memang BP2MI kan punya anggaran untuk memulangkan, tapi memastikan proses-proses ini juga perlu gitu ya. Dan saya pikir kolaborasi dan komitmen semua pihak itu menjadi penting dalam pencegahan karena yang kita lihat sekarang di TV itu kan yang sudah terjadi ya. Betul. Sementara yang sudah viral ya. Yang sudah viral. Saya yakin banyak kasus yang tidak masih di bawah dan yang di bawah tidak terungkap. Dan tentu ini jadi pembelajaran penting buat kita, buat saya pribadi juga menjadi pembelajaran penting bagaimana memastikan anak-anak, keluarga dan orang-orang terdekat saya bisa memahami secara kritis tentang persoalan ini. Jadi tidak tergiur dengan informasi menarik bahwa bekerja di luar negeri itu baik dan lainnya, tapi dan mengenyampingkan syarat-syarat formalnya gitu ya, dan memastikan perlindungan buat anak dan keluarga itu menjadi sangat penting. Ya, memang jadi lebih sering kita mendengarnya ini anak dan perempuan ya, Kak Riris ya, yang cukup rentan menjadi korban tadi ya, perdagangan manusia. Nah, tadi kan Kak Riris juga menyampaikan bahwa memutus rantai setan ini ya, kan ini kayak siklus kekerasan juga ya, maksudnya anak mengalami eksploitasi di dunia kerjanya yang seharusnya belum dijalaninya gitu ya karena masih usia 16 ya. Nah ini kan poin tadi Kak Riris menyampaikan UMKM tuh ya sampai di tingkat kampung itu tuh nggak seksi banget Kak Riris ya. Kayaknya nggak, orang tuh belum ada yang banyak minat ya, tertarik ya. Tapi ini sebenarnya kan juga bisa menjadi pemutus rantai tadi ya, siklus dari kekerasan di daerah kita ini terkait dengan isu trafficking ya, human trafficking gitu. Itu gimana ya kira-kira agar tadi ya, mungkin kadang-kadang kita lebih pesimis gitu. Kita juga pemasaran cuma orang-orang kita aja yang beli gitu daya beli kita juga kan sangat menurun akhir-akhir ini. Benar. Memang kan dalam beberapa tahun ini perekonomian kita nggak cuma di Aceh ya, saya pikir di tingkat global juga ya. Betul. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar saja bisa memutus kontrak banyaklah perubahan-perubahan yang kita alami sehingga kita juga harus adaptasi ya. Memang orang lebih tergiur dengan imbalan yang lebih tinggi, tapi juga kita harus memberikan edukasi yang membangun kesadaran kritis. Oke lah, imbalannya besar, tapi kalau resikonya nyawa itu bagaimana ceritanya kan gitu. Jadi membangun kewirausahaan dalam konteks yang masih sederhana itu lebih aman ketimbang kita pergi dapat imbalan besar tapi mati gitu kan. Dan saya pikir ini juga yang sedang diperkuat oleh Flower ya, bagaimana kami membangun kesadaran kritis di tingkat komunitas, membangun memperkuat community organizer dan kelompok perempuan di desa supaya punya pemahaman yang kritis tentang hak-haknya menjalankan kerja-kerja yang perlindungan keluarga dan komunitasnya, juga memperkuat kewirausahaan dan memperkuat credit union. Jadi credit union itu simpan pinjam kelompok perempuan tapi dia mengelola uang simpanan bersama yang itu dipinjamkan dan kebutuhannya untuk hal-hal urgent dan atau untuk kebutuhan pengembangan usaha. Dan kita juga memperkuat kewirausahaan perempuan, harapannya ya itu tadi supaya kalau di dalam keluarga secara ekonomi aman, paling tidak pilihan keinginan untuk keluar ke tempat lain itu juga akan mengurangi gitu.
Jadi di proses itu juga pemenuhan hak anak juga tadi itu Betul. tidak delay ya, tidak maksudnya Betul. tidak terlupakan gitu ya. Betul, Jadi karena tadi perempuan diorganisir, dia juga masih bisa memenuhi hak-hak anak gitu ya, hak-hak anggota keluarga yang lain gitu ya. benar. Jadi di pengorganisasian follower ini kan nggak cuma kelompok perempuan, kami juga mengorganisir kelompok muda, anak dan ayah ya, kelompok laki-laki. Nah, kita lagi mendorong juga keluarga pembaharu bagaimana ayah, ibu, anak punya peran strategis memberikan kesadaran kritis tidak hanya di dalam keluarga untuk pemenuhan hak-haknya dan perlindungannya, tapi juga kayak menjadi inisiator atau penggerak ya, baik di komunitas atau di lingkungannya. Dan isu-isu perlindungan perempuan dan anak, mulai dari isu kekerasan seksual, pelecehan, termasuk trafficking, ini juga menjadi isu yang kita kita rasa ini penting untuk terus diinformasikan ke komunitas, karena pengalaman yang kita tahu ya di Serikat Buruh itu, rekrutmen itu terjadi di desa. Jadi misalnya di Aceh Tamiang, kasus-kasus rekrutmen pekerja migran itu, saya masih ingat tahun-tahun 2010 itu sudah mulai ada yang ini kalau mau ikut nggak, ini ada informasi aja, tapi pendekatannya personal gitu kan, nanti dokumennya dirapiin dan kita nggak tahu posisi perusahaan dan lainnya. Apakah itu legal atau ilegal ya? Ternyata banyak ilegal ya, Kak Riris ya? Ya, kalau dari data dan informasi yang ada, saya pikir itu menunjukkan ada banyak perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan atau undang-undang ya. Dan tentu ini juga harus direview oleh Disnaker atau Kementerian atau BP2MI itu ya, supaya perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan standar perundang-undangan itu bisa diberikan sanksi. Betul. Tapi tadi Kak Riris yang di awal juga Kak Riris menyebutkan tadi itu sanksi belum komprehensif ya. Maksudnya bagaimana ya kita menekan agar tidak muncul lagi kasus seperti ini ya? Karena sanksinya mungkin tadi harus lebih kuat lagi ya. Ya, saya pikir itu tadi ya. Kalau pekerjanya yang kita beri sanksi, ya dia juga korban kan. Dia yang dieksploitasi dan dia yang menjadi korban. Tapi ya targetkanlah perusahaan ya, melihat dari sisi perusahaan, atau walaupun misalnya Indonesia punya bilateral nih G2G, kesepakatan G2G dengan Malaysia atau Arab misalnya terkait dengan ketenagakerjaan, tapi kan fungsi fungsi pengawasan itu juga tetap harus ditingkatkan karena nggak menjamin juga kerjasama antar negara itu betul-betul dipahami, diinternalisasikan oleh pengambil kebijakan di dua belah pihak gitu. Dan itu pun yang kita harus melihat bagaimana si perusahaan-perusahaan ini menjalankan peraturan-peraturan yang ada. Artinya kalau mau membenahi ya mulai dari sistemnya diperkuat lagi gitu ya. Kemudian juga izin perusahaan-perusahaan ini juga harus dipertegas lagi. Dan kalau sudah berjalan ya dia harus melakukan pengawasan dan pengontrolan yang cukup kuat. Satu lagi buat para korban ini juga harus dilihat ya. Maksud saya ini udah jadi korban nih. Terus gimana? Jangan dilepas begitu aja. Kan mereka juga sebagai manusia, ini bicara HAM, hak asasi manusia, hak asasi perempuan, dampak yang dialami oleh pekerja migran. Apakah dia menjadi korban kekerasan eksploitasi, kekerasan seksual, pelecehan, atau bahkan penjualan organ, itu kan punya dampak yang signifikan baik sisi fisik, psikis ya, dan juga psikososial dia. Kalau yang korban perkosaan, ketika dia balik ke kampung itu juga akan menjadi aib ya. Mungkin ditolak akan ditolak dan lainnya. Gitu ini juga masih menjadi dinamika di masyarakat kita yang harus direspon. Artinya harapan kita sih ketika intervensi pemerintah itu ya harus komprehensif dalam penegakan hukum, penindakan terhadap pelaku perusahaan-perusahaan yang mangkir misalnya ya. Kemudian juga pemulihan dan pemenuhan hak terhadap korban-korban yang sudah ada gitu. Ya, artinya memang tidak cukup memulangkan secara aman ya, Kak Riris ya, tapi tadi kalau memastikan dampak berlapis korban ya, itu harus dipastikan ya terpenuhi ya.
Ya, dampak berlapis itu ya, Maksudnya interseksualitas. pemenuhan intervensinya untuk pemulihan tadi ya. Benar, di pemulihan psikososialnya. Ya, Jangan sampai ketika dia di kampung dia mendapat tekanan lagi ya dari segi ya. dari dampak masyarakat dan lainnya, dan dia jadi stres dan lainnya, ini juga harus dipastikan. Ya. Oke Kak Riris, kira-kira nih untuk menutup bincang-bincang kita siang ini, apa harapan kita Kak Riris sebagai, ya kita juga sebagai perempuan ya yang bekerja dan anak-anak kita juga, kita punya anak perempuan, bagaimana kita memastikan mereka aman ke depannya ya, mereka punya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat gitu ya. Ini ya harapan kita lah sebagai masyarakat maupun sebagai seorang ibu gitu ya, atau sebagai pimpinan lah gitu, melihat banyak kasus tapi kita masih cukup minim ya, betul. ketersediaan yang ada gitu. Ya, saya sih berharap dari sisi keluarga ya, penting memperkuat ketahanan keluarga, membangun kesadaran kritis, juga memenuhi hak-hak anggota keluarga ya, anak dan lainnya yang berada di dalam keluarga. Kemudian juga komunitas juga harus seperti itu. Artinya semua pihak harus bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk memastikan mekanisme perlindungan ya, berbasis keluarga, berbasis komunitas, yang itu bisa melindungi perempuan dan anak. Tidak hanya dari kerentanan dari trafficking atau penjualan penjualan trafficking lah, isu trafficking, tapi juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang saya pikir di Aceh itu semakin banyak dan beragam gitu, modusnya entah aneh-aneh, ditambah lagi digital ya itu. Dan tentu bagi perempuan kita juga harus terus memperkuat kapasitas dari sisi kesadaran kritis, mempelajari isu-isu yang ada ya, mulai lebih waspada, kemudian juga meningkatkan kapasitas, tidak hanya kapasitas diri di sisi pemahaman, tapi juga kemandirian ekonomi itu juga menjadi hal yang penting ya, dan juga memastikan kedaulatan pangan di keluarga dengan memulai hal-hal kecil saja, menanam apa yang bisa kita tanam, beternak apa yang bisa kita lakukan, itu juga hal kecil tapi kan menghasilkan. Oke, ya demikian Kak Riris, ini menarik sekali ya, tapi memang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat rekan Kronika untuk bincang-bincang kita siang ini. Dan jika tadi kita menemui ya atau mengenali adanya upaya penipuan ya, modus pekerjaan ke luar negeri dengan tadi ya penipuan dokumen-dokumen, itu tadi Kak Riris sudah menyampaikan ya, bisa disampaikan atau bisa dilaporkan ke pihak-pihak terkait yang ada di daerah kita ya, bisa ke BP2MI ya, atau ke unit layanan Disnaker atau unit-unit layanan pengaduan yang kita punya, termasuk unit PPA ya, Polres. Dan sekarang kayaknya aksesnya udah lebih mudah ya, karena semua dinas itu punya Instagram ya, jadi bisa langsung viral, bisa langsung dilaporkan, bisa langsung di-up gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai closing kita, rekan Kronika, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat, dan dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.